Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai konsep sistem perekonomian Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Yohana Saputri dengan NIM 205221157. Saya adalah Nur Hidayati, NIM 205221190. Saya Reza Nura Febriansari, NIM 205221185. Saya Fisaya Tiara, NIM 205221175. Kelompok kami akan membahas mengenai konsep sistem perekonomian Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam yang selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lain. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zolim, ihtikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Kepemilikan harta dalam Islam al-milkiyah. Dalam Islam, kedudukan harta termasuk ke dalam hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dari adanya berbagai pendapat, namun semuanya merujuk pada satu ketentuan, yakni pada akhirnya semua harta adalah milik Allah Ta'ala. Islam juga memberikan perlindungan dengan para pemiliknya. Cara pemilikan harta dalam Islam antara lain pemanfaatan. Nabi Muhammad sendiri sangat amat memperhatikan pemanfaatan harta dalam Islam, karena jika sampai terjadi mubazir atau penimbunan harta, hal tersebut sama saja mendatangkan dosa dan akan mempersulit hisab saat di hari akhir kelak. Semuanya harus dipergunakan dengan baik dan benar. Misalnya saja, Anda punya sebidang tanah, namun setelah 3 tahun masih saja didiamkan tanpa adanya pemanfaatan. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan bos dan berakibat buruk bagi pemiliknya. Untuk itu, sebaiknya jangan buang-buang waktu saat sudah mempunyai harta benda. Selanjutnya adalah penunaian hak. Maksudnya adalah setiap muslim yang memiliki harta wajib untuk menyumbangkannya untuk zakat sesuai dengan aturan syara. Jadi tidak ditimbun untuk kemudian didiamkan dengan maksud disimpan dan memperkaya diri sendiri. Hal tersebut tidak dibenarkan. Di dalam harta orang kaya terdapat juga hak-hak orang miskin atau kurang mampu. Zakat merupakan sebuah lambang keharmonisan hubungan sesama manusia, bahwa tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sama dan hanya akhlak pembedanya. Sebagai pemilik harta yang banyak, sebaiknya Anda juga tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal tidak berfaedah. Sebaik-baiknya harta adalah yang berguna bagi sesama, bukan justru mendatangkan mudorot. Jika sampai terjadi demikian, sama halnya Anda sudah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jangan pernah hilang atau kabur dari kewajiban membayar pajak untuk sesama, sedekah, dan berbagai macam kegiatan berbagi lainnya. Hal ini juga dimaksudkan agar Anda tidak mudah terkena penyakit riya ataupun bangga terhadap harta tersebut dan menjadi sombong. Selanjutnya adalah harus memenuhi syarat kepemilikan secara sah. Hal ini bertujuan agar orang-orang tidak mendapatkan hartanya dari barang rampasan atau jarahan. Semuanya murni karena kerja keras masing-masing. Dengan begini, tentunya pembagian juga tetap bermanfaat. Al-Quran sendiri sudah melarang semua harta didapatkan dengan cara kotor atau tidak sah, karena bisa menjadi sumber kerusakan. Begitu juga jika Anda ingin mendapatkan harta dari cara tidak terpuji, seperti menyuap pengadilan, saksi palsu, dan hal-hal tidak terpuji dan tercela lainnya. Terakhir, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk benar-benar mempergunakan harta dengan imbang. Jangan sampai hanya berat sebelah atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti zakat, sedekah, dan berbagi kepada sesamanya. Sungguh Allah tidak menyukai hal tersebut. Lebih lanjut, Islam juga memberikan berbagai ketentuan atas kepemilikan harta dalam Islam. Di antaranya adalah kepemilikan individu, milik umum, terkait dengan kepentingan orang banyak, dan juga perlu dibelanjakan atas dasar menjaga keseimbangan kebersihan harta. Cara pengelolaan kepemilikan atas tasarruf fi al-milkiyah.
Harta yang dimiliki tentu saja tidak akan dibawa mati. Untuk itu, Anda perlu mengelolanya dengan benar agar menjadikan harta tersebut barokah dan tidak jadi beban saat proses hisab di hari akhir nanti. Setidaknya ada 3 hal pengelolaan dalam Islam untuk dijadikan aturan para umatnya. Kepemilikan secara individu adalah di mana harta tersebut sudah sah atas nama satu orang. Kecenderungan mengarah pada kesenangan fitrah sifat manusia itu sendiri. Allah sendiri yang menjadikan kecintaan terhadap beberapa hal, yakni harta, wanita, dan anak-anak. Manusia diberikan kebebasan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang bersih, sebanyak-banyaknya. Hanya saja syariat memang membatasinya dengan berbagai aturan dan larangan. Setiap orang pasti memiliki harta berbeda-beda, untuk itu pengelolaannya pun berbeda-beda pula. Kepemilikan umum. Selain kepemilikan individu, ada juga umum, yang seluruh kekayaannya sudah ditetapkan untuk menjadi milik bersama. Jadi bukan hanya untuk satu orang saja. Setidaknya ada 3 jenis kepemilikan umum yang sudah ditetapkan oleh aturan ekonomi Islam. Pertama, fasilitas umum yang sudah dibuatkan oleh pemerintah dan penggunaannya adalah untuk masyarakat. Kepemilikan umum ini bertujuan untuk mempermudah segala aktivitas sehari-hari masyarakat seperti irigasi, pembangkit listrik, dan sumber energi lainnya. Kedua, kekayaan yang terlarang bagi individu untuk memilikinya secara personal. Hal ini sudah diberikan hukum legal, yang artinya Anda tidak bisa menggunakannya untuk kebutuhan pribadi, misalnya laut, teluk, danau, kanal, lapangan, dan semacamnya. Ketiga, barang tambang juga termasuk ke dalam fasilitas umum selanjutnya. Jumlah yang melimpah ruah tidak boleh dimanfaatkan tanpa adanya izin dari pihak terkait. Barang legal bisa jadi berubah menjadi ilegal jika tidak berdasarkan dengan sumber hukum valid. Kepemilikan negara, harta yang menjadi hal seluruh kaum muslim bisa dikelola oleh pemerintahan sesuai wewenang pemberlakuan di negara tersebut. Syariat Islam sudah menentukan dengan benar apa saja hak-hak umat Islam, sedang nantinya bisa diberikan lagi sesuai kesepakatan. Harta umum sebenarnya tidak bisa diberikan kepada individu begitu saja. Namun sebaliknya, harta negara bisa diberikan tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi agar nantinya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan akhirnya hanya jadi madarat. Bagaimana sih cara edaran kekayaan di tengah masyarakat? Nah, pokok pembahasan satu ini termasuk masalah yang sangat penting dan harus dibicarakan dengan serius. Dalam Islam sendiri juga ada berbagai ketentuan berkaitan dengan mekanisme edaran harta kekayaan dalam hukum syara dan sudah dijamin penuh oleh masing-masing pemerintahan. Itulah sebabnya Islam melarang adanya perputaran harta hanya di antara orang-orang kaya saja, sedangkan mereka melupakan orang kurang mampu. Inilah mengapa Anda juga tidak dianjurkan menawar secara kejam para penjual kecil yang hanya duduk di tepi jalan. Selanjutnya, mekanisme sistem ekonomi Islam. Mekanisme Islam sendiri merupakan aktivitas yang bersifat produktif dan hanya berupa pengembangan harta atau tanmiyatul mal. Dalam berbagai akad muamalah, ada berbagai cara dan ketentuan khusus yang wajib dilakukan oleh masing-masing pribadi terlibat di dalamnya. Mekanisme ekonomi. Yang pertama, bekerja merupakan bagian dari sistem ekonomi karena bisa membuka kesempatan seluas-luasnya untuk datangnya sebab-sebab kepemilikan individu. Jadi, jangan malas bekerja hanya untuk memberikan ruang bermalas-malasan saja. Kedua, investasi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang diupayakan untuk mengembangkan harta atau tanmiyah mal. Ini semua adalah sebuah pengelolaan dan pemanfaatan secara baik dan benar dalam sebuah perputaran ekonomi itu sendiri. Ketiga, jangan pernah berani-berani untuk menimbun harta benda seperti emas, perak, walaupun zakatnya juga sudah dibayarkan, namun jika dilakukan maka hanya akan menghambat perputaran harta dan peredaran sistem ekonomi. Yang keempat, tidak dianjurkan untuk melakukan perdagangan usaha atau bisnis di daerah itu saja. Lakukan pemerataan modal dan pelebaran bisnis di kawasan lain. Tujuan adalah untuk mengembangkan sistem ekonomi menjadi lebih baik dan dirasakan semua lapisan. Yang kelima, adanya larangan untuk tidak melakukan kegiatan monopoli atau kecurangan lainnya. Hal ini bisa mematahkan harga pasaran dan melukai hati masyarakat di golongan bawah. Jadi sebaiknya hindari hal tersebut atau Anda akan merasakan akibatnya sendiri nanti.
Yang keenam, larangan untuk tidak berbuat tindakan haram seperti judi, riba, pemberian hadiah untuk tindakan tak terpuji misalnya suap. Hindari agar Anda tidak melakukan mudarat di akhir waktu nanti. Selanjutnya, mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ini dilakukan dengan tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan bersumber dari pemberian atau kewajiban seorang umat muslim seperti sedekah, zakat, warisan, dan semacamnya. Jadi peredaran tentu saja berbeda dengan mekanisme kekayaan ekonomi biasa. Kegiatan peredaran mekanisme non-ekonomi bertujuan untuk membuat keseimbangan di tengah kehidupan masyarakat. Mengingat saat ini tidak banyak juga orang-orang yang punya jumlah kekayaan sama. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kerukunan antara umat Islam dan sekitarnya. Pemberian harta negara kepada warganya sesuai nominal yang sudah ditentukan. Pemberian harta ataupun zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mutahhik. Pemberian infak, wakaf, sedekah maupun hibah pada orang-orang dengan keterbatasan ekonomi. Pembagian harta waris seperti ahli yang sudah ditentukan dengan isi ataupun kandungannya. Kelebihan ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sistem alternatif atas sistem ekonomi yang hingga saat ini masih dipergunakan, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Meskipun masih terbilang baru, yaitu dimulai dari pertengahan abad ke-20, namun secara tidak langsung praktik dan tujuan ekonomi Islam sendiri pada dasarnya sudah diterapkan sejak munculnya agama Islam di dunia. Beberapa kelebihan-kelebihan dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah sendiri diantaranya yaitu terdapat moral dan etika. Pada ekonomi Islam atau ekonomi syariah, penggunaan secara tidak langsung dihadapkan kepada serangkaian moral dan etika. Hal ini karena Islam mengajarkan proses konsumsi yang tidak hanya mementingkan kepada aspek kepuasan materi saja, tetapi juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat melakukan proses jual beli misalnya, Islam mengajarkan beberapa norma yang seharusnya ditaati oleh para pelaku ekonomi. Selanjutnya yaitu proses distribusi yang berdasarkan kepada keadilan. Sistem ekonomi Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu asas utama yang wajib dipatuhi. Islam memberikan batasan-batasan dalam distribusi fungsional agar tercipta kestabilan dalam suatu kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut jelas berbeda dengan prinsip kapitalisme yang cenderung menimbulkan kesenjangan. Begitu pula sistem ekonomi sosialisme yang cenderung menikmati kemiskinan bersama-sama. Selanjutnya yaitu kebebasan dalam pengambilan keputusan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengambil keputusan yang dilandaskan pada nilai-nilai tauhid. Kebebasan ini kemudian akan mengoptimalkan kemampuan dan keputusannya yang berhubungan dengan ekonomi tanpa didasari paksaan siapapun. Selanjutnya yaitu sistem pemasukan aman. Sistem pemasukan yang cukup berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Pemasukan tersebut didasarkan pada aktivitas yang menghasilkan laba dan modal. Karenanya tujuan ekonomi Islam yaitu menghilangkan sistem bunga hingga menghasilkan tetap dan berjalannya suatu aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Pengertian dari sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat merupakan definisi berbagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu sendiri akan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan lingkungan dan waktu. Semua sumber daya juga sarana bersifat alternatif agar bisa mencapai keberuntungan dunia serta akhirat. Tentunya semua sudah didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi, jika diterapkan dengan benar, semuanya akan dimudahkan jalan hidupnya. Seperti dengan konsep kesejahteraan dalam Islam, memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat, kedamaian dan kerukunan, sistem ekonomi Islam Taqiyuddin An-Nabhani. Konsep Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, beliau memprioritaskan harta harusnya dikonsumsi habis dalam jalan kebaikan dan bermanfaat bagi sesama.
seperti membelanjakannya di jalan sedekah maupun zakat, serta membayar hak dari semua benda seperti pakaian, mobil, dan semacamnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan semua ketentuan terkait dengan hukum-hukum Islam, maka atas nama pemilik pergunakanlah dengan baik, jangan sampai masuk di jalan yang haram dan akhirnya akan menjadi sumber kehancuran tak berkesudahan. Ada dua macam jenis, yaitu pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan dan pemanfaatan kepemilikan yang dilarang. Maksud dari pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan yaitu dalam pemanfaatan harta atau mal, ada yang bersifat wajib seperti memberikan nafkah pada anak dan istri serta orang tua dan keluarga inti lainnya. Serta ada pergolongan untuk keperluan ibadah layaknya zakat dan sedekah kepada yang membutuhkan. Sedangkan pemanfaatan yang dilarang yaitu pemanfaat yang ada anjuran larangan dalam Islam karena tidak memanfaatkan harta dengan baik dan benar, hanya foya-foya saja atau kikir kepada sesama. Tidak adanya pengembangan karena hanya digunakan untuk tindakan kezaliman saja. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Kedua, melarang praktik riba. Ketiga, tidak melakukan penimbauan atau ikhtiar. Keempat, memiliki tanggung jawab sosial. Kelima, menerapkan sistem bagi hasil. Keenam, kebebasan ekonomi yang teratur. Ketujuh, dualisme kepemilikan. Kedelapan, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Kesembilan, tidak melakukan monopoli. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi syariah. Bentuk-bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam sendiri diantaranya sebagai berikut. 1. Mudharabah. Mudharabah merupakan kerjasama di antara dua pihak yang mana modal usahanya 100% berasal dari pihak modal, pihak lain yang bertindak sebagai pengelola usaha. 2. Musyarakah. Musyarakah merupakan suatu kerjasama di mana modal usaha diperoleh dari setiap pihak. Bentuk ini sendiri lebih mudah dipraktekkan karena untung dan rugi yang terjadi kemudian dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 3. Al-Muzarah. Al-Muzarah yaitu suatu kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Pemilik lahan kemudian menyiapkan lahan dan benih untuk ditanami dan dirawat. Nantinya hasil panen kemudian akan dibagi di antara keduanya dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. 4. Al-Muzaqah. Al-Muzaqah merupakan suatu kerjasama di mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab dalam memelihara tanaman yang sudah ditanam. Musaqah sebagai bentuk yang lebih sederhana dari muzarah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab memelihara ladang. Dengan imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Perbedaan ekonomi syariah dan konvensional. Secara garis besar, ekonomi syariah memiliki perbedaan signifikan dibanding ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam mengedepankan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran Al-Quran, Sunnah, atau tradisi Nabi, sementara sistem ekonomi konvensional tidak dibimbing oleh prinsip agama atau diilhami secara ilahi. Ia dikembangkan oleh para ahli seperti Joseph Schumpeter, Max Weber, dan Adam Smith. Hal ini sebagai perbedaan mendasar antara kedua sistem yang kemudian mempengaruhi cara beroperasi perseorangan atau kelompoknya
dan sasaran ekonomi yang dituju. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai perbedaan sistem ekonomi konvensional dan syariah sebagai berikut. 1. Dasar filosofi. Karena Islam membimbing dan mendorong manusia untuk tidak egois, di mana tujuan hidupnya tentu saja bukan hanya pada keuntungan pribadi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan sistem ekonomi konvensional yang memprioritaskan kepentingan pribadi dibanding kepentingan orang lain. Sistem ekonomi Islam berorientasi pada fala manusia atau kemenangan dengan menerapkan nilai-nilai Islam pada praktiknya. 2. Prinsip-prinsip pembiayaan. Al-Quran sebagai referensi utama dalam semua sendi kehidupan umat Islam, termasuk dalam kehidupan bertransaksi atau ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat juga sistem keuangan yang memfasilitasi alokasi sumber daya seperti sumber daya keuangan dan barang-barang fisik. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari pemikiran fikih muamalah yang dikembangkan oleh para ulama dan telah diadaptasi sedemikian rupa dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sendiri kini telah menjadi panduan praktis bagi publik yang bermuamalah sesuai syariah. Kini semakin banyak buku yang membahas relasi antara ekonomi modern dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri tidak hanya identik dengan bank syariah, melainkan juga mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik, sampai dengan ekonomi pembangunan. Sedangkan pada tataran praktis, perkembangan lembaga keuangan publik syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat.